Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan juga pengampunan dari Tuhan selalu tersedia bagi kami. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan menuntun dan menolong setiap kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Kak Acel. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Feby. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Juan. Selamat pagi, Bu. Ya, saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan yang baik dan juga tentunya untuk sahabat Morning Grace yang ada di rumah pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang memaafkan dan melupakan itu bukan hal yang mudah ya. Ya, apalagi kalau dia sudah menyakiti kita sedemikian rupa gitu ya. Jangankan melupakan, memaafkan saja tidak sanggup. Nah, tetapi hari ini kita semua diajak untuk belajar memaafkan, melupakan, mengampuni gitu ya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Sahabat Morning Grace, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari, kita menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita, menyakiti sesama kita. Mungkin menyakiti keluarga kita, pasangan hidup, anak, orang tua. Mungkin kalau kita bekerja, kita tidak sadar. Kita menyakiti teman-teman di tempat pekerjaan kita. Bahkan mungkin gitu ya, kita menyakiti hati tetangga kita, menyakiti teman sepelayanan kita, ya, dan bisa jadi ya kita justru menyakiti orang yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin orang yang paling kita cintai, ya, seperti tadi pasangan hidup dan juga keluarga kita. Melalui apa? Melalui apa yang kita pikirkan. Seringkali yang kita pikirkan tidak baik. Melalui perkataan kita, seringkali kita itu ketika berkata tidak berpikir dulu, jadi langsung gitu ya, berkata baru berpikir. Nah saudaraku, demikian pula gitu ya, sebaliknya ternyata tidak hanya kita, orang lain juga dapat melakukan hal yang sama terhadap kita. Mereka juga dapat menyakiti hati kita.
Nah, ketika kita disakiti, mungkin kita akan menangis dan berkata, kok tega gitu ya. Bukannya aku tuh baik sekali loh sama dia gitu ya. Apa toh yang kurang dari aku gitu ya. Aku selalu mengasihi dia. Aku tidak pernah loh menyampaikan atau mengatakan hal yang tidak baik tentang dia gitu ya. Wah, sakitnya luar biasa gitu ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mungkin gitu ya, bisa saja terjadi kita lebih memilih untuk memendam rasa sakit hati itu. Kalau dipendam, suatu saat kita bisa kembali membuka dan kemudian mengingat-ingatnya kembali. Pernah nggak merasakan hal itu? Sudah lama itu ya, dia kok menyakiti hatiku gitu ya. Lalu kemudian kita sekali tempo mencoba untuk mengingatnya. Ibarat barang yang sudah tidak berguna, sudah diletakkan di dalam tong sampah, kemudian kita kembali mengambil dan membukanya, memungutnya kembali itu ya. Nah, ini seringkali membuat kita menjadi tidak terima gitu ya, ketika kita disakiti oleh orang lain. Nah, lalu kemudian ketika kita tidak terima, mulai nih muncul gitu ya dalam pikiran kita, hati kita karena jengkelnya gitu ya. Awas ya, pasti suatu hari nanti aku pasti akan membalas. Nah, tetapi kemudian situasi berubah, lalu kemudian bisa saja kita mengurungkan niat kita untuk membalas. Terus begitu, terulang dan terulang. Akhirnya apa? Dendam, kepahitan itu bertumbuh dengan sangat subur. Kalau tanaman seperti diberi pupuk gitu ya. Ya kalau tanaman yang berguna, tanaman yang cantik. Nah, ini rumput liar yang tidak berguna justru kita pupuk di dalam hati dan pikiran kita. Sahabat Morning Grace, coba mari kita renungkan. Ya, mari kita perhatikan. Apakah kemudian ketika kita memupuk kebencian, ketika kita memupuk rasa marah, itu lalu kemudian bermanfaat bagi kita? Tidak gitu ya. Apa yang kita rasakan ketika kita jengkel, ketika kita marah, ketika kita kecewa? Tidak sedikit orang yang kemudian malah sakit. Ya, biasanya sehat, tiba-tiba sakit kepala, biasanya nggak ada GERD atau MAH, lalu kemudian kena emah, dan juga masih banyak lagi yang lainnya gejala fisik yang dialami itu ya. Itu baru fisik gitu ya. Manfaatnya apa lagi untuk psikis kita? Kalau kita memendam kemarahan, memendam kekecewaan, keinginan untuk membalas, maka secara psikis emosi kita juga menjadi tidak sehat. Emosi kita itu menjadi tidak stabil gitu ya. Dan pada akhirnya apa? Tiba-tiba nih gitu ya, kita bisa meledak marah gitu ya. Kita bisa tiba-tiba bersikap yang tidak seperti biasanya. Dan otomatis gitu ya, orang akan terganggu. Kenapa ya? Biasanya dia baik-baik saja, kok sekarang kok seperti ini meledak-ledak. Orang terganggu. Jadi artinya dari fisik tidak ada gunanya, dari sisi psikis juga tidak ada keuntungannya gitu ya. Tidak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan kita membencinya. Nah ini ya, di sini mungkin Kak Feby pernah punya pengalaman disakiti gitu? Pernah Ibu. Pernah ya? Oke. Bagaimana rasanya Kak? Kecewa, sakit yang luar biasa sih Ibu. Kecewa, sakit luar biasa itu ya. Apakah pernah terbersit keinginan untuk membalas? Iya pernah. Pernah, oke ya. Kak Juan ini ya. Kak, bagaimana nih Kak? Apakah pernah mengalami hal yang serupa? Disakiti? Iya pernah. Pernah. Menyakiti pernah? Ya, disakiti dan menyakiti ya, luar biasa ya. Pernah ya? Bagaimana rasanya ketika disakiti? Ya sedih, hancur. Sedih dan hancur, berkeping-keping gitu ya. Ya, tetapi hari ini kita tuh diingatkan gitu loh, kita mau memilih untuk memaafkan, untuk mengampuni gitu ya. Atau kita sebaliknya, kita memilih untuk memendam dan kemudian memupuk kemarahan-kemarahan, kebencian kita. Ada dua pilihan gitu ya. Yang mana yang saat ini kita mau pilih? Yang pasti ya, kalau kita memilih untuk memaafkan, kalau kita memilih untuk mengampuni itu ya, maka itu justru akan membuat kita sendiri lega. Kita akan menjadi manusia yang bahagia. Kita tidak akan punya beban dengan kebencian-kebencian, kekecewaan dan juga kemarahan.
Nah, jadi saat ini sahabat Morning Grace yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Ya, saya rasa semua orang mengalami hal yang sama. Kita mungkin pernah menyakiti orang lain, tetapi kita juga pernah disakiti oleh orang lain. Pagi hari ini saudara, saya mau mengajak saudara semua untuk membawa nama orang yang mungkin menyakiti hati kita, menyakiti kehidupan kita. Kita mau bawa namanya di dalam doa dan kita mau berikan pengampunan buat mereka atau buat dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur ketika pagi hari ini kembali kami ditegur, kami diingatkan. Kami sadar bahwa seringkali kami menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami. Tolong kami supaya kami boleh lebih bijak di dalam menggunakan perkataan, perbuatan kami kepada sesama yang ada di sekitar kami. Tolong Tuhan, saat ini juga kami mau membawa setiap beban kami, pergumulan kami. Ketika sampai dengan hari ini, kami mungkin marah, kami kecewa, kami mengalami luka oleh karena orang lain yang menyakiti hati kami. Namun hari ini kami disadarkan bahwa tidak ada satupun keuntungan yang akan kami dapatkan ketika kami membenci, ketika kami menyimpan kemarahan itu. Karena itu kami memilih pagi hari ini untuk kami boleh memaafkan dia, memaafkan mereka, mengampuni mereka. Kami mau bawa nama mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap hal yang telah dilakukannya terhadap kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan menggantikan setiap hal yang tidak nyaman, hal yang tidak dia rasakan baik dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengampuni mereka, oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku